Anggota Uni Eropa jatuhkan veto, Rusia bisa bernafas lega. Hongaria dapat memveto usulan paket sanksi Uni Eropa ke-9 terhadap Rusia di tengah perselisihan tentang pendanaan untuk Budapest, ditahan oleh Brussels. Financial Times melaporkan pada Kamis 8 Desember 2022, mereka menjadi sulit dimanapun mereka bisa, dan ini menjadi agak bisa diprediksi, kata seorang pejabat senior UE dalam sebuah komentar di surat kabar tentang serangkaian pertemuan di Brussels pada awal pekan ini. Pada Rabu, Komisi Eropa mengusulkan babak baru pembantaian terhadap Moskow atas operasi militernya di Ukraina. Paket tersebut mencakup hampir 200 individu dan entitas yang dijadwalkan masuk daftar hitam UE, kata Presiden Komisi Ursula von der Leyen. Para diplomat mengatakan kepada Financial Times bahwa Hongaria dapat menyandera semua keputusan yang akan datang yang membutuhkan dukungan bulat negara itu. Dilaporkan memaksa penundaan pemungutan suara untuk meminjam 18 miliar dolar untuk Ukraina awal pekan ini. Kritikus Hongaria mengklaim bahwa Perdana Menteri Viktor Orbán menyalahgunakan hak istimewa keanggotaan UE untuk menekan Brussels atas penolakannya untuk mencairkan 5,8 miliar euro dan pemulihan COVID-19 yang dimasukkan untuk Hongaria. Untuk itu, pembekuan karena penilaian kepemimpinan UE bahwa Budapest gagal memenuhi kewajiban aturan hukumnya. Pekan lalu, Komisi Eropa mengatakan dana akan tetap dilakukan sampai Hongaria sepenuhnya mengimplementasikan reformasi, peradilan, dan anti korupsi yang diajarkan. Cabang eksklusif UE juga menyarankan penangguhan pembayaran tambahan 7,5 miliar euro yang akan diterima Hongaria sebagai bagian dari program ditujukan untuk standar hidup malam di seluruh blok. Uni Eropa akan memberikan suara tentang masalah ini pada 19 Desember. Financial Times mengklaim Orbán bertindak seperti Grinch yang merusak Natal untuk anggota UE lainnya dengan memainkan permainan ayam bersama mereka. Budapest juga dapat memveto perluasan zona Schengen untuk memasukkan Kroasia, Rumania, dan Bulgaria. Surat kabar itu menyarankan mengklaim bahwa tidak ada yang dapat dikecualikan pada saat ini. Pemerintah Orbán sangat kritis terhadap pendekatan Brussels terhadap konflik Ukraina, khususnya rezim sanksi. UE menembakkan dirinya sendiri dengan memotong perdagangan dengan Rusia yang menyebabkan lonjakan harga energi dan inflasi di dalam negeri. Budapest juga bersikeras agar Brussels fokus untuk mencapai perdamaian antara Moskow dan Kiev. Hongaria telah mematahkan barisan dengan negara-negara barat lainnya dengan menolak mengirim senjata ke Ukraina atau melatih pasukannya. Tekad negara-negara Uni Eropa untuk melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada energi Rusia juga membuat mereka lambat untuk mengakui ketergantungan mereka yang tak terelakkan pada AS, kata jubir Kremlin Dmitry Peskov pada Minggu 11 Desember 2022. Menurut Peskov, dengan menjadi sangat tergantung pada impor energi dari AS, maka Brussels secara efektif mengganti satu kecanduan dengan yang lain, dan ironisnya menambahkan bahwa dalam kasus kedua pengembaliannya jauh lebih sedikit. Dan sekarang mereka orang Eropa membelanjakan miliaran euro setiap hari. Miliaran dolar ini diperoleh di Washington. Uni Eropa telah bergulat dengan krisis energi yang parah selama lebih dari setahun. Situasi memburuk secara dramatis pada awal Juli. Ini menyusul gangguan pertama pasokan Rusia ke sejumlah negara UE yang dikaitkan dengan masalah pemeliharaan turbin akibat sanksi. Pipa Nord Stream kemudian diledakkan pada bulan September membuatnya tidak dapat dioperasikan. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut menyelamatkan benua Eropa dari krisis energi dalam jangka panjang. Hal ini terjadi saat Moskow untuk mendapatkan embargo gas dan benua biru menyusul aksi militernya di Ukraina. Manajer Clean Energy Transition Phil Later mengatakan bahwa ketegangan politik antara Eropa dan Rusia telah mendorong transisi energi di benua itu. Namun ia juga menekankan poin terkait penghematan energi, dan timnya pun menggunakan bahwa permintaan listrik pun 10% permintaan gas turun sekitar 20, sedikit lebih turun di industri. Jadi menurutnya, di sisi gas yang terburuk sudah berakhir dari situasi keamanan pasokan, dan dengan asumsi bahwa penghematan bahan bakar ini tetap kita miliki cuaca yang sangat-sangat dingin. Sementara banyak ahli merasa krisis energi yang terpuruk sudah berakhir untuk saat ini, ia justru memperingatkan bahwa yang lebih buruk akan datang mulai tahun depan. Adapun Kremlin adalah pemasok terbesar gas alam dan minyak bumi ke Uni Eropa pada tahun 2021. Menurut Eurostat, namun ekspor gas dari Rusia ke UE lebih turun tahun ini akibat serangan Moskow ke Ukraina mendorong embargo di benua biru. Perekonomian utama Eropa pun bereaksi untuk mencoba mengurangi konsumsi energi dengan menopang pasokan dari sumber alternatif saat memasuki musim dingin. Secara bersamaan, pemain industri besar seperti Jerman telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali sejumlah pembangkit listrik tenaga uap untuk mengompensasi kekurangan gas Rusia.